Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji 1 Bapak Dr. Haris Madistriatno, S.Hum MSI. Kepada yang terhormat penguji 2 Bapak Dr. Andes Kemal Taufik MM. Dan kepada yang terhormat penguji 3 Dr. Andes Rohmat Slamet MM. Perkenalkan, nama saya Diah Triatno Lestari. Saya adalah mahasiswi S2 Sekolah Tinggi Manajemen IMI. Ingin mempresentasikan tesis saya, yaitu dengan berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Advia Radia Mitra Sejati. Oleh pembimbing materi saya, yaitu Bapak Dr. Haris Madistriatno, S.Hum MSI, dan Ibu Dr. Elizabeth. Latar belakang ini ialah era globalisasi saat ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan ketatnya persaingan antar organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam suatu organisasi karena berperan sebagai penggerak utama jalannya seluruh kegiatan organisasi. Tujuan utama dari pengelolaan sumber daya manusia adalah untuk mengusahakan agar setiap karyawan memiliki kinerja yang optimal dan menjalankan fungsinya bagi organisasi. Sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi secara keseluruhan lebih mudah tercapai. Terdapat variabel dalam perkembangan organisasi antara lain yaitu gaya kepemimpinan yang biasa diterapkan pemimpin kepada bawahannya atau karyawan dalam rangka proses kepemimpinannya. Dan motivasi kerja yang biasa diberikan pemimpin atau organisasi kepada bawahannya atau karyawan. Rumusan masalah ini yaitu apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Advia Radia Mitra Sejati? Apakah ada pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Advia Radia Mitra Sejati? Lalu apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT Advia Radia Mitra Sejati? Teori pendukung ini dalam Mangkunegara menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu pengelolaan dengan pendaya gunaan sumber daya yang ada pada individu atau karyawan tersebut. Mulyadi dan Rifai mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki budaya pengikut, serta proses mengarahkan ke dalam aktivitas-aktivitas positif yang ada hubungannya dengan pekerjaan dalam organisasi. Teori-teori kepemimpinan ini dalam Mulyadi dan Rifai dikemukakan yaitu teori sifat, intelijensia, kepribadian, karakteristik fisik, dan ada teori perilaku serta teori situasional. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan karismatik. 2 gaya kepemimpinan transaksional. Ketiga gaya kepemimpinan transformasional. Dan keempat gaya kepemimpinan visioner. Tipologi kepemimpinan ini yaitu tipe autokratis, 2 tipe militeristis, ketiga tipe paternalistis, keempat tipe karismatik, dan kelima tipe demokratis. Jadi banyak tipe-tipe kepemimpinan ini yang sesuai kebutuhannya dalam organisasi. Motivasi menurut George R. Terry dalam Sedarmayantinya merupakan keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsangnya melakukan tindakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu faktor intern, keinginan untuk hidup, dia bekerja untuk hidup, untuk makan, lalu keinginan untuk dapat memiliki, dan keinginan untuk memperoleh penghargaan.
serta keinginan untuk memperoleh pengakuan dari jabatan sendiri, itu dia sebagai strukturnya organisasinya, direktur, manajer, dia ingin memperoleh pengakuan tersebut. Lalu ada keinginan untuk berkuasa. Selain itu ada faktor ekstern, yaitu mempengaruhi dari kondisi lingkungan kerja, motivasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, jaminan kesehatan, jaminan transportasi, lalu status dan tanggung jawab, dan peraturan yang fleksibel. Kinerja karyawan menurut Prawiro Sentono dalam Sutrisno 2010 menyatakan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu kemampuan, kemauan, energi, teknologi, motivasi, keamanan. Tujuan dan manfaat pengukuran kinerja karyawan. Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kerangka pemikiran tersebut yaitu pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan Wibowo mengatakan bahwa motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Motivasi bertujuan untuk meningkatkan gairah dalam bekerja sehingga kinerja karyawan tercapai. Lalu ada pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Menurut Syagan dalam jurnal Perriera Datsait bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi, dan faktor-faktor lainnya. Gaya kepemimpinan dalam X1 ini yaitu gaya kepemimpinan karismatik, 2. Gaya kepemimpinan transaksional, 3. Gaya kepemimpinan transformasional, dan keempat gaya kepemimpinan visioner. Lalu di X2-nya yaitu motivasi. Motivasi yaitu ada tujuan, mengetahui, komunikasi efektif, integrasi tujuan, fasilitas, dan teamwork. Lalu di kinerja karyawan dalam Y, suatu fungsi dari hasil dicapai seorang karyawan, kompetensi mencapai hasil. Setelah itu metode penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang disangkakan. Alat pengumpulan datanya menggunakan angket atau kuesioner yang di dalamnya berisi 3 buah instrumen, yaitu instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan, motivasi, dan kinerja karyawan pada PT Adviara Diamitra Sejati. Kemudian disusun dalam bentuk angket yang menyediakan 5 opsi pilihan. Populasinya adalah penelitian ini 100 karyawan PT Adviara Diamitra Sejati. Alat pengumpulan datanya dengan kuesioner dan instrumen penelitian. Metodenya pengambilan sampel bagi populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dan penelitian ini menggunakan sampling jenuh. Lokasi yang kita gunakan untuk penelitian yaitu di kantor PT Adviara Diamitra Sejati di Office Building Kebun Jeruk, Devida Office Building. Setelah itu hasil penelitian ini dalam pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan secara menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan, kuesioner atau angket kepada sampel yang telah ditentukan sebanyak 100 orang karyawan pada PT Adviara Diamitra Sejati. Analisisnya menggunakan metode statistik, sehingga dapat diketahui makna hubungan antara variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan dan motivasi dengan variabel terikat yaitu kinerja karyawan pada PT Adviara Diamitra Sejati.
Berdasarkan tabel koefisien dapat dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan berdasarkan tabel koefisien disimpulkan bahwa secara parsial variabel motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nilai uji ANOVA dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan X1 dan motivasi X2 secara simultan berpengaruh terhadap karyawan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak teliti dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penulis pada bab ini yaitu terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, dan kedua terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, dan yang ketiga terdapat pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Saya menyarankan agar motivasi memang harus sudah ada ditanam oleh setiap individu atau karyawan tersebut. Lalu pemimpin harus perlu memberikan punishment kepada karyawan yang tidak bertanggung jawab dalam hal pekerjaannya. Dan sebaiknya PT Advia Radia Mitra Sejati lebih memperhatikan dan memperbaiki kinerja karyawan, yaitu dengan meningkatkan motivasi dan gaya kepemimpinan kerja karyawan yang paling disenangi oleh karyawan tersebut. Begitulah presentasi dari saya. Sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.